Asmadi pagi nyalam. Pagi nyalam nak nangkap ikan. Kalau tadi dengar bunyi jawaban salam, nampaknya banyak yang belum makan. Ulang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam mudah-mudahan masuk surga. Yang daan jawab salam mudah-mudahan lakinya kawin lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabar? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Kita urutkan dari yang paling atas. Yang kita hormati pertama Pak Camat Tabas atau yang mewakili. Dan apa pakai wakilkan. Karena sekarang lagi musim pakai wakilkan. Yang kacik di masjid ramai, ayahnya si ada. Saya tanya, ayahmu kemana? Tamsian ke masjid. Kami perwakilan aja Pak Ustaz. Sembahyang udah pakai wakil kan gini. Kemudian yang kita hormati Kepala Desa Dungun Perapakan Pak Haji Husin. Insyaallah. Amin ya. Amin. Kalau kita mengaminkan doa orang, makin turun malaikat. Amin walakam misluh. Kabulkan doa orang ini ya Allah, kau dapat yang sama dari yang kau doakan. Amin. Jadi doakan orangnya yang baik-baik. Doa itu kembali juga kepada kita. Bapak ada tetangga beli motor baru, doakan. Kayak tetangga sebelah lagi bebini baru, doakan. Ibu usah nak marah, bini yang lamanya dah mati. Mudah-mudahan yang bininya dah mati Allah beri ganti segera. Nah, takut tak kawinkan. Kemudian yang kita hormati Pak Dusun. Dusunnya Kemuning. Ada ke Pak Dusun ni? Ada. Pakai sorban, pakai sombok macam Ustaz juga. Tadi begitu saya datang, sampai Ustaz kok sebenarnya. Rupanya dia Ustaz juga. Kemudian Pak RT-nya insya Allah hadir. Kalau ada kepala desanya hadir, insya Allah RT-RT-nya hadir. Ada suara saya ceramah di tempat lain Pak. Jangankan kepala desa, Pak RT pun atau yang mewakili. Inilah tadi gara-gara musim pakai wakilkan. Kemudian yang kita hormati Ketua BKPRMI Kabupaten Sambas Bapak Jumiardi. Dah lama saya tak jumpa beliau. Biasanya CS-nya ini Pak Haji Awang Isman almarhum. Jadi karena beliau sudah mendahului kita, mari kita bacakan Al-Fatihah untuk beliau. Ala hazihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah khususan ila ruh Haji Awang Isman bin Martabah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahan beliau. Allah terima segala amal baiknya. Allah lipat gandakan pahalanya. Allah lapangkan kuburnya. Dan Allah tempatkan di sisinya yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada di antara bapak ibu yang bertanya, Pak Ustadz, memangnya kalau kita bacakan Fatihah sampai kepada orang yang dah mati, tidak usah ragu sampai.
Mana dalilnya? Nah, ini kan tanya dalil sekarang udah. Tuh saya tunjukkan dalilnya. Masjid Nabawi, samping Masjid Nabawi ada rumah Nabi. Rumah Nabi itu di sampingnya ada makam, namanya makam Baqi. Apa nama makamnya? Baqi. Tiap hari bini Nabi namanya Siti Aisyah lewat depan makam, ditegur oleh Nabi, ya Humairah. Nah, jadi Nabi manggil bininya itu ya Humairah. Walaupun namanya Siti Aisyah, tapi dipanggil ya Humairah. Artinya wahai yang pipinya putih kemerah-merahan. Ya panggilan kesayangan. Karena Siti Aisyah pipinya putih, kalau kena sinar matahari agak kemerah-merahan. Nabi manggilnya ya Humairah, wahai yang pipinya putih kemerah-merahan. Nah, dia bapak nanya, Pak Ustadz boleh ke aku manggil biniku ya Humairah? Boleh, tapi dia kulitnya hitam Pak Ustadz. Nggak apa-apa, nyukiakan nanti bini kan dia pahala. Usah nak mantang-mantang bini kulitnya hitam manggilnya ya Hajar Aswad. Hajar batu aswad hitam, Hajar Aswad batu hitam. Marahlah kawan. Tapi Pak Jumiardi ini panggilannya Pak Tahap. Raja hitamnya sebenarnya hitam manis. Nah, hilang manisnya tinggal hitamnya. Jadi Siti Aisyah itu ditegur oleh Nabi, ya Humairah, iya bang, kau kalau lewat depan makam Baqi, kau jangan diam saja. Terus gimana bang? Ucapkan salam kepada penghuni kubur. Gimana salamnya? Assalamualaikum ya ahlan diyar minal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Andai kata salam orang yang hidup kepada orang yang nak mati dan sampai, tak mungkin Nabi suruh. Jadi kalau kami bacakan Fatihah untuk orang yang dah mati sampai. Dan cahaya aku sampai Pak Ustadz, kau mati je dulu. Tunggu sinun. Kalau aku bacakan Fatihah, mudaan nyampai balik lagi ke situ. Coba lo kan. Hati bangkit. Coba aku bacakan Fatihah. Ini udah kelai. Nah, jadi kita doakanlah orang tua kita, keluarga kita, kawan kita yang dah mati. Maka doa itu akan kembali kepada kita. Jangan mendoakan yang buruk-buruk. Doa yang buruk itu pun nanti akan kembali kepada kita. Melihat kawan rumahnya baru sakit hati, dah mulai nak doakan yang jahat-jahat. Aku marahin yang dengan dia Pak Ustadz. Kenapa dia? Rumahnya baru. Aku marahin yang dengan dia Pak Ustadz. Kenapa? Motonya baru. Yang itu aku yang paling marah. Apa? Bininya baru. Doakan. Ibu kayak juga. Begitu melihat adik ibu-ibu yang dalangnya berdiri, langsung sakit hati kan keadaan kembali. Doakan, ya Allah, sebenarnya sakit yang hatiku melihat dalang yang berdiri. Nah, tapi didoakan, makin mudah-mudahan amin kata malaikat, kau dapat yang sami dari yang kau doakan. Tapi kalau kita doakan yang jahat-jahat, ya Allah sakitnya hatiku melihat dia beli motor baru, rumah baru, bini baru, asal kumat jantung koronerku, matikan dia ya Allah. Langsung disuruh mati kawan. Bila parusan nak langsung mati, Allah buat stroke 6 bulan dong. Amin kata malaikat, kau dapat yang sami dari yang kau doakan. Nah, kau mati nolok dia belum. Jadi doakan yang baik-baik aja, usah nak dengki. Nah, kemudian ini masih yang terhormat Pak Labaynya pengurus masjid namanya Pak Arifudin. Nah, nampaklah saya namanya ini. Jadi tadi saya perhatikan tulisan aja dia. Lama-lama hafal saya pengurus masjidnya. Kemudian remaja masjid semuanya sekecamatan Tebas. Saya diundang oleh Asmadi, Abang Asmadi ini katanya acara remaja masjid pengajian. Tapi saya lihat yang hadir nggak betang banyak yang tua-tua. Malah hadir yang dah lama lagi nampaknya. Udah dintai-ntai malaikat maut. Nah, ini remaja masjid, tapi tidak ada api-api
voicingnya tua tapi sinyalnya muda. Itu yang bagus. Kemudian yang terakhir, ibu-ibu yang di belakang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena takut salah juga nak nyebutkan namanya, dan yang sejujurnya saya belum tahu nama ibu. Daripada salah saya sebutkan, lebih baik saya doakan mudah-mudahan kita semuanya yang hadir ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau lihat dari situ nih jauhnya sampai ke ujung nih ibu-ibu di belakang. Cuman karena galap dan bisa saya bedakan mana nang dari mana ini uan. Kalau lihat dari situ nampaknya ini uan semuanya. Dan gerogi lah secara apa. Kita sepakati aja. Kita sepakati ini karena dah malam sambutannya luar biasa juga banyaknya tapi pendek-pendek. Saya ini kan 10 tahun di Jakarta Pak. Namanya sambutannya banyak lah udah. Sampai 2 balas. Sambutan Pak makanya panjang. Rantai panjang. Tadi ketua panitia yang sambutan pakai teks, iya bukan karena dia tidak tahu, dia takut merarah ke mana-mana. Jadi dibawa teks, dibaca, selesai. Coba mudaan pakai teks ke mana-mana kalau dia kan. Ya, alasannya mikirkan hatinya gitu. Intinya sambutan kan ya si 2 IG nah. Makasih, minta maaf udah. Makasih, minta maaf udah kan enaknya. Tapi banyak-banyak. Jadi alhamdulillah acara kita ini tidak banyak, singkat, padat, cepat lakap. Tadi saya mulai kita sepakati aja itu nak ceramah berapa lama? 3 jam. 3 jam. Kuat Bapak 3 jam. Bu, Ibu 3 jam kuat tak? 3 jam ya Bu. Bapak kuat ke 3 jam? Iya 5 menit nanti. Ada 3 jam. Tapi Bu kuat 3 jam. Ceramah. Sana kemana-mana pikirannya susah. Saya di mana-mana biasa ceramah 1 jam. Nah, insya Allah. Tadi kita mulai mana jamnya? Itu yang di belakang kan ada melatih jam. Mulai tadi jam 9 kurang 15. Insya Allah kalak laka jam 10 kurang 15. Jadi insya Allah saya ceramah 1 jam. Tapi ada syaratnya. Kalau saya lihat ada orang 2 nguap, langsung saya berhenti. Banyak kenaan kayak masker di. Ngapain tanpa Ustaz nak berhenti ada orang nguap? Ya orang dah ngantuk Pak. Apa yang ibunya ceramah orang dah ngantuk. Percuma kita berapi-api, jadi bawah dari air. Keluar oli samping. Bagus kita tutup aja. Nah, jadi insya Allah ini 1 jam saya sampaikan. Jaga-jagalah mulutnya. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, saya kalau lihat judulnya di baliho ini adalah tentang peran anak muda dalam memakmurkan masjid dan bagi bangsa dan negara. Sholat berjamaah di masjid. Kalau melihat yang hadir seramai itu, rasa mubazir ceramah tentang sholat berjamaah di masjid. Orangnya dah seramai itu. Tiap malam kayak gitu ramainya. Malam itu aja. Mudah-mudahan lakak dengarkan ceramah itu bertambah jamaahnya di masjid. Amin ya robbal alamin. Amal yang pertama kali Allah tanya di akhirat itu sholat. Inna awwala ma yuhasabu bihi abduh. Amal yang pertama kali Allah hisab di akhirat, Allah tanya as-sholat, sholat. Kalau baik sholatnya, baik seluruh amalnya. Tapi kalau rusak sholatnya, rusak juga seluruh amalnya. Bu, ibu, bu, bu, ramai-ramai ya sikit suaranya. Ibu karap meninggalkan sholat. Hah? Bila ibu karap meninggalkan sholat, 1 ketika dia men itu harus
harus daan sholat, haram kalau dia sholat, tapi itu menstruasi, bukan mencret. Mencret tetap dia sholat setelah dibersihkan. Nah, ibu boleh dia daan sholat ketika dia dapat men. Tapi Pak, banyak juga ibu-ibu korupsi. Mennya cuma 5 hari, ditambahinnya 2 hari. Kata lakinya dia, biasanya kau men kan cuma 5 hari, itu dah hari ke-7 kau belum sholat. Masih ada bang sikit-sikit. Sholat pula kau. Nah, dia pula bang, kuliahkan saya. Itu boleh. Kalau istri, ini saya beritahu, mungkin bapak ibu belum pernah mendengar bahwa suami istri itu tidak ada lagi auratnya, tidak ada. Jadi boleh dilihat full. Ini tawa. Usah nak dipikirkan, bayangkan. Yang penting yang dilihat bini seorang, bukan bini kawan. Alhamdulillah Pak Ustadz semari dia kuliah full. Binimu bukan bini kawanku. Lintang tetap. Boleh, ibu boleh melihat punya bapak full, bapak boleh melihat punya ibu full, karena suami istri itu tidak ada di auratnya. Boleh. Nah, itulah ketika ibu men dia boleh daan sholat. Bila lagi ibu daan sholat, waktu lakak melahirkan 40 hari daan harus. Kalau 30 hari bersih, mandi sholat macam biasa. Kalau 40 hari baru bersih, mandi sholat macam biasa. 70 hari baru bersih, ada ke yang 70? Men harusnya 15 hari. Kata siapa men harus 15 hari? Kalau isuk bersihnya jam 1, mandi sholat masih ada sholat zuhur. Kalau bersihnya kalak jam 11 malam, mandi masih ada sembahyang isya. Jangan sampai tinggalkan sholat, karena sekali tinggalkan sholat disiksa sehari di neraka. Sekali tinggalkan sholat disiksa sehari di neraka. Tapi sehari di neraka sama dengan 1000 tahun hitungan dunia. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 47, wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun hitungan dunia. Coba yang kadang meninggalkan sholat ngacung, gak usah ngacung. Jadi ibu jangan sampai ibu daan sholat. Ibu ini bila lagi ibu banyak daan sholat, oke lah tadi men memang harus dak sholat, langkah melahirkan gitu juga. Tapi banyak pak ibu-ibu daan men, daan melahirkan, tapi dia daan sholat. Bila waktu acara dimasak, masak dari maghrib lewat isya sampai subuh daan sembahyang. Ibu ini hati-hati ibu ini. Nah, balik dari situ tobatlah. Ibu-ibu boleh tidak sholat waktu men, oke. Waktu melahirkan, oke. Ibu-ibu perempuan, sekarang yang nak saya tanya bapak-bapak, apa alasan bapak sampai daan sholat? Men juga, melahirkan juga. Nah, ini udah mudah cerita melahirkan kau lagi sakit ya Pak Ustadz melahirkan. Suwaki kau melahirkan. Kalau bapak nak nyoba sakitnya melahirkan, balik dari situ nanti cari buah mangga, talan bulat-bulat, keluarkan bulat-bulat. Nak tahu dia sakitnya melahirkan. Nah, makanya saya pun nak rasa nak marah dengan bini saya, langsung ingat saya sakitnya melahirkan. Tidak jadi saya marah. Ibu juga suka nak marah dengan laki. Repek toilet tiap hari ya. Patutlah lakinya banyak yang mati-matian, rati budak-budak matinya. Pak, coba bapak jawab. Itu dijawabnya. Padahkan dengan saya, apa alasan bapak daan sholat? Langsung saya jawab. Pak Ustadz, saya daan sholat karena saya orang kaya.
Ada yang bisa ngalahkan kayanya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman saking kayanya, halaman rumahnya emas. Sekaya-kayanya orang umur berapa kan paling giginya mas. Masih ada ke? Lagi dah matian orangnya. Ini orang kaya dah ya. Nabi Sulaiman kaya, tapi dia sholat tak? Pak Ustaz, aku doan sholat. Kenapa tidak sholat? Aku pintar. Ada yang bisa ngalahkan pintarnya Nabi Nuh. Nabi Nuh sampai hari itu si ada orang yang bisa ngalahkan pintarnya. Apa pintarnya? Boleh bolah kapal di atas gunung. Sampai hari itu si ada orang bolah kapal di atas gunung. Nabi Nuh hebat, pintar, tapi dia tetap sholat. Apa lagi alasan tak sholat? Aku ganteng Pak Ustaz. Ada yang bisa ngalahkan gantengnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, Bu, dah matian ke? Si Anton ini. Nabi Yusuf itu Bu, kalau dia lewat di depan gitu, ibu-ibu di balik timun, di balik lading disuruh miris timun. Lewatlah Nabi Yusuf di depan, semuanya ibu-ibu tengah. Dan terasa putus jarinya gara-gara betapa gantengnya Nabi Yusuf. Seganteng-gantengnya Ustadz Hatoli. Tadi itulah aku yang ceramah. Seganteng-gantengnya saya, jangankan lewat kantut aja hilang konsentrasi orang. Nabi Yusuf ganteng, tapi dia tetap sholat. Yang ganteng aja sholat, apa yang jahat? Nah, tapi tidak boleh kita ini orang karena mukanya gayanya dia dekat pasar. Hidung orang picaku sudah diingatkan. Ih, ibu iya kasihan, apa dia? Mana dia pakai masker lebih toleh. Dan hidungnya gigi. Ada yang pasan hidung dengan Allah. Ya pun boleh masan Pak, saya dulu pasan dengan Allah. Saya maunya lahir tuh macam David Beckham. Hidung mancung, mata biru, rambut pirang, kulit putih, badan tinggi, otot tagak. Gege. Sampai mau pendek kacing hitam hidup lagi. Nah, jadi karena yendaan pasar sangat kita Allah. Nabi Yusuf ganteng, gagah, tapi dia tetap sholat. Nah, coba lagi, apa lagi alasan bapak tinggalkan sholat? Pak Ustaz, aku dah sholat. Kenapa bapak dah sholat? Aku dah tahu bacaannya Pak Ustaz. Nih dengarkan, bapak-bapak atau yang muda-muda mungkin yang dah tahu lalu bacaan sholat, tapi dah akil balik, dah mimpi basah. Bagi yang dah tahu lalu bacaan sholat, bapak nih datang aja ke masjid, ikuti seluruh gerakan imam, sah sholatmu. Tapi usah nak selamanya gede. Sambil ngapal, beli buku kerukunan di pasar ya, yang kacik ragenya yang sekilannya 7.000, yang agak besar sedikit 10.000. Murah ke mahal 10.000? Murah. Masa 10.000 tak mau masuk surga? Katanya nak masuk surga 10.000 tak mau. WC umum aja sekarang 5.000. Kancing 2.000, berak 3.000. Pas kita berak dimintanya 5.000. Nah, kita 4.000, kau berak pasti kancing. 5.000. 10.000 itu sambil ngapal. Jadi sambil ngapal ikuti imam aja dulu. Sah sholatnya ya. Tahu ke mu'allaf? Bu, mu'allaf tahu? Mu'allaf. Maka ibu-ibu harus saya ajak ngomong. Sebab undaan diajak ngomong seorang dia. Tapi agak barang-barang musim covid itu serba naik.
minyak naik, telur naik, bawang naik, yang turun cumi celani. Soalnya laki jadi turunan. Nah, jadi 10.000 itu tadi Bapak balikan kerukunan sambil ngapal. Mu'alaf tadi ya Pak, begitu dia masuk Islam, kan dah wajib dia sholat. Tapi dia tidak tahu bacaan sholat. Jadi gimana? Ngikut aja dulu. Sambil ngapal ikut aja dulu. Nah, tapi Ustaz nak selamatnya kaya sambil ngapal. Pokoknya kata Pak Ustaz Hatoli ngikut aja dulu sambil ngapal. Ikut. Imam takbir, takbir juga. Imam ruku, ruku juga. Imam sujud, sujud juga. Imam kantut. Sana kantut juga. Pokoknya kata Pak Ustaz ikut imam kantut aku lebih nyari. Kalau imam kantut berarti batal. Misalnya contoh imam batal nih, imam sholat batal. Ihdinas misalnya kantut ya, kantut misalnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ini sebelah kiri ada pintu, dia keluar menandakan dia batal. Satu orang makmum yang di belakang maju ke depan. Tadi batalnya pas ihdinas siratal mustaqim. Dia keluar, maju makmum seorang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjutkan kerajaan imam tadi ya. Usah nak ngulangi sembahyang. Kalau kantut lagi. Ulang lagi kantut, lagi ulang lagi kantut, lagi dilena lakak sembahyang. Nah, cuman mun di kampung-kampung biasanya imamnya dah tahu kantut nak napi. Supan. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kakak sembahyang ditanya lah orang, "Mam, tadi kau kantut ke?" Sikit nak. Mun sikit batal ke tak? Batal. Makanya penting kita punya imam yang tahu fikih. Bukan asal jadi imam orang. Makanya imam itu dia menanggung bacaan makmum. Imam itu menanggung bacaan makmum. Al-imamu junnah. Imam yang daan pasir sana jadi imam. Sana imam. Kalau ada yang pasir, ada yang daan pasir, yang pasir jadi imam. Saya suah sholat di sebuah masjid kemalaman, sholat maghrib, numpang sholat. Imamnya baca surah Ijajul jilatil arujil jalaha. Apa yang tak bujil-bujil dia? Kakak sholat saya tanya panggil yang azan. Tang bisi orang model gaya kita angkat jadi imam. Pak kata dia pun si Andi ke tutup masjid tu. Si anak yang lain. Oh Allah Nabi. Payah juga gitu ya Pak, di masjid-masjid tuh kadang-kadang orang yang bagus bacaannya ya payah. Bu jangan mantang-mantang dah merasa Pak Haji, tapi bacaan dan fase tahu diri lah. Jadi makmum aja, karena makmum bacaannya ditanggung oleh imam. Makanya imam tuh bukan barang-barang milih imam, sampingan milih bupati. Bupati ada pemilihannya, pemilihan rakyat si kan? Pemilihan imam ada, tapi pemilihan makmum tidak ada. Sampai aja boleh jadi makmum. Pak, iya orang sampai nak juri ya, boleh jadi makmum. Sekadar juri lah dia orang Pak, boleh jadi makmum. Bacaan dengan fase, boleh. Iya orang awak Pak, boleh jadi makmum. Tidak boleh, yang tidak boleh itu asal-asal milih imam. Sebab kalau dia bodoh macam tadi, tidak tahu gimana hukum kalau imam batal, hancurlah sembahyang. Nah, oleh karena itu milih imam itu hati-hati. Tidak tahu bacaan sholat, ikuti aja imam, sah sholatnya. Nah, yang tidak tahu lalu ya ke masjid, ikuti imam, sah sholatnya. Apa lagi alasan tidak nak sholat? Pak Ustaz, aku tidak tahu niatnya. Nih yang tidak tahu niat sholat. Aku tidak tahu usolinya Pak Ustaz. Sholatnya tidak harus pakai usoli. Karena kalau tidak pakai usoli lama
usolli fardol. Sembahyang apa itu ini? Oh maghrib saja. Usolli fardol maghribi. Berapa rakaat bahasa Arabnya? Salasa. Ulang lagi. Usolli. Imam dah sujud dia masih usolli. Niat itu cukup dalam hati. Pakai bahasa dukun perapakan pun boleh.